doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau berkati kami semuanya yang bersekutu di saat ini ya Bapa. Engkau telah berikan kesehatan, kecukupan, sehingga hamba-Mu senantiasa bersyukur melalui kegiatan memuji nama-Mu dalam kegiatan KWD pada saat ini, walaupun kami mengadakan secara online ya Bapak. Bapak Surgawi, berkati kami satu persatu yang hadir pada saat ini ya Bapak. Biarlah apa yang Engkau firmankan melalui firman pada saat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapak. Sehingga kami senantiasa semakin Engkau beri iman yang kuat untuk mengaruhi kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Bapak Surgawi, berkati yang membawakan firman yaitu Mas Maido ya Bapak. Biarlah apa yang menjadikan firman-Mu pada hari ini melalui Mas Maido seteru dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak yang saat ini belum bisa hadir bergabung bersama kami di dalam acara KWD ini. Kiranya Tuhan juga berkati dan Tuhan untuk senantiasa mengingatkan akan pentingnya persekutuan di dalam jemaat, khususnya jemaat GKJ Bumi Indah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Maido, kita akan pujikan pujian sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Pak Iwan hilang ya? Iya, Pak Iwan keluar, Pak Rinso. Mungkin sinyalnya kali atau gimana. Kita tunggu sebentar. Kan terbang tinggi bersama dia. Masuk. Dalam kelayaan dia masuk lagi. Mana? Oh, Pak Iwan sudah masuk. Bapak Ibu, biasa ada permasalahan sinyal ya, jadi sempat hilang. Iya, Pak Iwan. Ya, biasalah kayak gini, aduh. Ya. Oke. Oke, kita akan nyanyikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Selanjutnya kami persilahkan Mas Maido untuk memulai firman Tuhan. Baik, Pak Iwan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Iwan sudah jadi MC dari awal, membuka kita dengan lagu-lagu yang indah, yang baik, dan kita akan menyongsong firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam pribadi Kristus, ketika sekarang saat ini kami hendak kembali merenungkan sabda-Mu, biarlah Tuhan berfirman atas kami, agar kami boleh semakin mengenal Tuhan dari firman yang akan kami dengar. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu ya Allah, agar firman-Mu ialah yang berbicara, bukan karena kemampuan hamba. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam.
Shalom untuk kita semua. Kita bertemu lagi di KWD malam hari ini, dan kita akan membawa atau merenungkan firman Tuhan dengan tema krisis kelelahan. Krisis kelelahan yang diambil dari perikop 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 16. Saya akan share screen sebentar. Ya, ini dia. Krisis kelelahan, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk ke wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di situ. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang.
Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini temanya sangat menarik, gitu ya. Temanya sangat menarik, krisis kelelahan. Tema hari ini menyadarkan, membuka mata kita kalau ternyata setiap orang punya fase capek, punya fase lelah, punya fase bahkan sampai ke rasa putus asa mungkin. Semua orang mungkin memiliki itu, pernah mencicipi hal itu. Ini yang menjadi tema kita malam hari ini, di mana krisis kelelahan acap kali menjadi bagian di dalam keseharian kita. Kita merasa lelah, kita merasa letih, merasa capek. Hal ini pun yang terasa. Hal ini pun yang muncul di dalam diri seorang Nabi Elia. Pada saat ini, di dalam bacaan kita, Nabi Elia merasakan atau sampai pada titik dia lelah, dia capek, ingin rasanya dia putus asa. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau dari bacaan kita, bacaan yang cukup panjang tadi, kita bisa melihat ada ancaman dari Izebel, gitu ya. Elia diancam oleh Izebel, melalui Izebel menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Elia bahwa Elia akan segera dibunuh. Nah, coba bayangkan kalau kita dapat teror begitu ya. Tiba-tiba dapat teror, diminta untuk siap-siap, besok kamu akan saya bunuh. Nah, Elia mendapatkan ancaman seperti itu dari Izebel. Nah, sekarang pertanyaannya, Izebel itu siapa? Izebel itu siapa? Izebel adalah istri dari Raja Ahab, Raja Israel kala itu, Raja Ahab. Nah, celakanya Izebel ini adalah perempuan yang tidak baik-baik. Dia berasal dari kalangan kaya, dari kalangan konglomerat saat itu. Dia tidak pernah mencicipi kemiskinan. Izebel pun akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang serakah, pribadi yang jahat, istri yang cukup otoriter karena dia istri raja. Termasuk pada saat itu Izebel juga punya kekuasaan yang begitu menyiksa para masyarakatnya zaman itu. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 21 misalkan, Izebel bahkan membunuh seorang yang memiliki kebun anggur bernama Nabot, ya, bernama Nabot karena Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya kepada dirinya. Nah, ini salah satu problem yang dimiliki oleh Izebel sebagai seorang istri raja. Kacau orang ini. Nah, Elia diancam oleh Izebel ini. Berbahaya sekali. Oleh karena diancam itu, maka dari itu Elia merasa terancam. Ia kabur. Ia pergi. Ia mengasingkan diri ke Beersheba menurut bacaan kita tadi. Nah, ini yang menjadi menarik karena ketika terlebih kalau kita baca di fokus di ayat 3 dan ayat 4 tadi, ketika Elia kabur, Elia merasa lelah mengasingkan diri, ia sampai pada titik putus asa. Ia sampai pada titik lelah banget. Lelah sekali, karena bahkan ia ingin berkata kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Itu yang dikatakan oleh Elia saat ia sangat berputus asa. Tetapi di tengah pemikirannya yang sudah kacau, kalakabut, dia ingin dibunuh, ia ingin mati saja, ia ada sendirian di padang pasir, ia berjalan di tengah padang pasir dan masih panjang perjalanannya, Tuhan tetap menyapa Elia. Tuhan tetap menyapa sang nabi ini, Nabi Elia. Tuhan menyapa Elia sebanyak 4 kali dalam bacaan kita tadi. 2 kali melalui perantaran malaikat di ayat 5 dan di ayat 7, serta 2 kali ia menyapa sendiri.
Apa yang kau lakukan di sini, Elia? Tadi kita baca di ayat 9 dan di ayat 13. Total di dalam 16 ayat yang kita baca ada 4 kali Tuhan menyapa. Allah menyapa Elia di dalam kesendiriannya, di dalam keputusasaannya. Ini menjadi menarik karena ternyata Tuhan tetap berusaha memperhatikan orangnya, memperhatikan umatnya di tengah-tengah ketika Elia dan umatnya juga merasakan keputusasaan, kelelahan, kecapean. Tuhan tetap menyapa, Tuhan tetap menjalin komunikasi dengan umatnya. Nah, kita beralih dari pandangan Alkitab, kita sedikit, karena ini krisis kelelahan, saya sedikit mencari informasi, menghimpun dari berbagai sumber dengan mengkaitkannya dengan psikologi. Nah, terkait dengan kelelahan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa tipe kelelahan sebenarnya. Tetapi saya mengkerucutkannya menjadi 3 tipe kelelahan. Yang pertama, lelah sosial. Nah, lelah sosial ini karena kebanyakan komunikasi dengan orang lain. Jadi timbul hasrat ingin menyendiri. Apalagi zaman sekarang mungkin ada Bapak Ibu yang pekerjaannya guru, atau Bapak Ibu yang sekarang pekerjaannya dari pagi sampai malam rapat WFH via Zoom, capek. Gitu. Komunikasi via Zoom, via online, terlihatnya sebenarnya menyenangkan karena kita tidak perlu capek-capek pergi ke kantor, tidak perlu capek-capek ke lokasi kerja, tinggal buka HP saja, buka laptop saja, bisa ikut online. Tapi lama-lama sebenarnya pola komunikasi ini menimbulkan dampak yang kurang baik. Kita terlalu dikurung oleh kecanggihan teknologi. Dan jadi lelah sosial ini muncul. Jadi dengan lelah sosial Anda ini, kita timbul hasrat untuk menyendiri. Timbul hasrat ingin, aduh aku sudah terlalu capek dengan keseharianku yang melulu Zoom, melulu rapat, melulu online dengan banyak orang, jadi capek. Nah, yang kedua ini lelah mental. Lelah mental karena stres kita berkepanjangan. Yang dipengaruhi mungkin karena istirahatnya minim, lalu ada juga karena kurang support dari orang-orang terdekat terkait masalah yang kita miliki. Dan ini berkepanjangan. Jadi karena berkepanjangan, mentalnya bermasalah. Mentalnya bermasalah ini biasanya nanti akan berdampak pada kesehatan juga. Susah tidur, tidak mood makan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini menjadi lelah mental. Ini problem. Nah, yang terakhir adalah, yang ketiga adalah burnout. Burnout ini gabungan dari kelelahan-kelelahan yang ada. Jadi sudah sangat menumpuk di kepala. Pernahkah Bapak Ibu merasakan seperti itu? Kalau Bapak Ibu mungkin pernah merasakan sangat menumpuk masalah di kepala. Istriku begini, suamiku begini, di pekerjaan begini, kemudian di rumah ya situasinya kok ngene, lalu cicilan belum terbayar, lalu anak sakit. Nah, jadi saking, dan itu berkepanjangan, akhirnya burnout yang terjadi. Gabungan dari seluruh kelelahan itu. Biasanya kita jadi merasa hampa, bingung juga, hilang orientasi hidup begitu ya. Susah untuk menikmati hidup. Bahkan kalau ditilik, ditinjau dari sudut pandang keimanan, kita bisa hilang rasa iman percaya kita. Hilang rasa iman percaya kepada Tuhan di dalam iman kita. Terkikis iman kita karena kelelahan itu. Makanya tidak jarang kalau orang depresi, orang lelah bisa sampai bunuh diri. Kalau Bapak Ibu melihat berita beberapa seminggu terakhir, ada seorang model yang bunuh diri dari lantai 8 apartemennya. Bunuh diri dia. Nah, itu diduga karena depresi. Nah, ini problem yang perlu diselesaikan sebenarnya. Masalah yang perlu kita handle secara lebih komprehensif di dalam pribadi kita masing-masing. Nah, dari berbagai macam tipe kelelahan yang ada, kita bisa lihat sebenarnya Elia burn out saat itu. Zaman dulu belum ada ilmu psikologi mungkin kan. Zaman dulu belum ada psikolog, zaman Elia hidup. Mungkin kalau ada psikolog, Elia perlu psikolog. Tapi Elia tidak ketemu psikolog zaman itu. Tapi sebenarnya kalau ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi masa kini, Elia itu burn out. Dia lelah, dia merasa hampa, dia bingung. Dia merasa, ngapain lagi saya hidup? Ngapain lagi saya ada? Sampai ia hilang iman percayanya kepada Allah, kepada Tuhan. Elia burn out saat itu. Sudah sangat kalang kabut.
Saya harap Bapak Ibu bisa membayangkan situasi dan kondisi Elia. Saat itu dia sedang sendirian di tengah padang gurun, padang pasir, gitu ya. Dia burn out. Nah, ditambah lagi kenapa dia burn out? Karena selain dikejar-kejar oleh pembunuh dari Izebel tadi, dia diperhadapkan pada sebuah fakta, Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 4, di sana dikatakan, karena pada waktu itu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Jadi Izebel bukan hanya mengincar Nabi Elia, tapi sebelum Nabi Elia, Izebel pun membunuh nabi-nabi yang lain. Itu kejamnya Izebel. Itu mengapa saya katakan di awal Izebel ini kacau ini orangnya. Nah, ia diperhadapkan pada fakta Izebel, istri Raja Ahab itu juga melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dan sekarang dia mengutus orang untuk membunuhku. Ini menjadikan dirinya, wah kacau ini. Udahlah mati sajalah aku. Apalagi aku sekarang sendirian di padang pasir. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, yang saya cetak warna kuning. Ambillah nyawaku, cukup itu Tuhan. Cukup ambil nyawaku. Dia sudah kalang kabut, dia sudah tidak bisa mengontrol emosinya, mengontrol rasa lelahnya, mengontrol rasa putus asanya, dia tidak bisa lagi mengontrol itu. Jadi Elia burn out saat itu. Ini menarik, ini sangat menarik. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat Elia saja bisa burn out, bagaimana dengan kita? Di masa kini, kita tarik rasa burn out Elia zaman dulu di situasi saat ini. Sebenarnya muncul pertanyaan pada akhirnya. Dengan tema kita hari ini, krisis kelelahan, pertanyaannya jadi, siapa saja yang bisa mengalami krisis kelelahan? Siapa saja? Yang pertama, untuk zaman sekarang, sebenarnya yang bisa mengalami krisis kelelahan itu semua orang. Tapi kalau kita persempit, saya membaginya ke dalam 2 generasi. Yang pertama generasi X. Ya. Ini generasi Bapak dan Ibu sekalian ini, kelahiran 60 sampai 75. Kelahiran Bapak Ibu, generasi X. Ya kan? Krisis kelelahan yang sudah berkeluarga, sudah berusia mungkin 50 tahun gitu. Nah, ini kerap melampiaskan emosi kepada anak dan juga anggota keluarga, membuat suasana di tengah keluarga menjadi tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Bapak Ibu saja yang tahu, saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu tentu pernah mengalaminya. Merasa diri tidak dihargai dengan baik sebagai ibu. Merasa tidak lagi dihargai sebagai ibu yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai istri yang baik, ataupun sebagai suami yang baik. Ini berbicara tentang relasi di dalam keluarga. Ketika hubungan di tengah keluarga tidak baik, tidak harmonis, ini jadi problem, ini jadi masalah. Menjadi krisis kelelahan bagi generasi X. Generasi yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak saat ini. Yang mana itu usia Bapak Ibu sekarang. Nah, ini jangan dipelihara lama-lama, harus diselesaikan. Yang poin ketiga adalah frustasi atau merasa tidak pantas lagi menjadi orang tua. Merasa tidak pantas menjadi orang tua. Ini juga kadang dialami. Kadang ini dialami. Gitu. Kadang ini dialami oleh orang tua ketika menjalin relasi di tengah keluarga kecilnya, baik suami, baik istri. Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya. Keluarga saya pernah mengalami itu. Saya tahu orang tua saya pernah sempat merasakan situasi ini. Merasa frustasi, tidak pantas merasa menjadi orang tua, gagal menjadi orang tua. Saya pernah melihat situasi ini di orang tua saya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ini. Dan banyak penyebab-penyebab lain yang mengalami krisis kelelahan. Tetapi kita di sini disadarkan sebuah fakta kalau krisis kelelahan pun bisa menyerang, bisa hinggap di generasi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, krisis kelelahan ternyata juga bisa menyasar anak-anak generasi milenial, bahkan generasi Z. Generasi milenial tahun 75 sampai 95 kelahirannya, dan generasi Z 2000-an ke atas.
Ya, 95 orang-orang seumuran saya sampai orang-orang generasi anak-anak tahun 2000-an, seumuran Ariel 2000-an, Ariel kelahiran 2003. Nah, kadang, nah ini yang perlu kita perhatikan. Kadang yang saya tahu didikan zaman dulu itu punya pakem seperti ini. Alah, kamu anak kecil mikirin apa sih? Gitu. Kamu anak kecil mikirin apa sih? Sok-sok pusing. Orang tua yang bisa pusing. Anak kerjaannya main aja. Ternyata zaman sekarang, dan kalau ditinjau dari sudut pandang psikologis, tidak begitu. Karena ternyata anak-anak juga punya sisi kelelahannya. Sisi krisis kelelahannya. Ditambah pandemi sekarang, teknologi sosial media sekarang yang sangat masif ada di anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang masing-masing punya handphone. Informasi di Eropa, informasi di ujung dunia, anak-anak kita bisa tahu dari sosial media mereka. Nah, karena itu paparan teknologi dan kompetisi di media sosial menjadi salah satu faktor kelelahannya. Kadang kita juga memaksa anak mungkin untuk berkompetisi, bukan? Tetapi sebenarnya dengan melihat sosial media, anak itu sebenarnya zaman sekarang sudah melihat kompetisi di media sosialnya. Dia melihat temannya bisa pergi jalan-jalan kemana, dia menjadi cemburu, lelah sendiri. Dia melihat temannya upload foto dengan kamera yang baru, itu menjadi kompetisi jadi secara tidak langsung. Nah, ini problem di masa teknologi saat ini yang dialami generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bahas. Nah, kemudian poin kedua adalah pengelolaan stres yang buruk. Karena dipandang masih muda, dipandang masih anak-anak, pengelolaan stresnya buruk. Mereka tidak mengerti bagaimana merilis rasa stres, rasa lelah mereka. Melepas rasa lelah mereka kadang bingung. Ditambah misal riwayat keluarga. Maksud dari riwayat keluarga di sini adalah kadang anak tidak bisa menjadikan orang tuanya untuk menjadi tempat curhat yang baik di saat ia mengalami kelelahan. Ini menjadi koreksi kita bersama, Bapak Ibu. Apakah aku sebagai orang tua sudah menjadi tempat bercerita yang nyaman untuk anakku? Karena mungkin saja anakku punya permasalahan, punya rasa lelah, punya rasa yang selama ini dia umpetin, dia sembunyikan karena dia merasa orang tuanya nggak cocok untuk dijadiin tempat curhat. Ini banyak sekali terjadi di keluarga-keluarga, apalagi di kota-kota besar. Keluarga menjadi tempat yang kurang nyaman untuk anak bercerita. Akibatnya anak menjadi tidak terbuka. Akibatnya anak menjadi mencari tempat di luar keluarga untuk bisa sekedar cerita. Melepaskan rasa lelah, melepaskan rasa depresi. Ini generasi milenial dan generasi Z. Ini yang terjadi saat ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah disadarkan, kita sudah dilihat, kita sudah melihat fakta kalau zaman sekarang krisis kelelahan sebenarnya itu ada dekat sekali dengan kita. Ada bisa menghampiri keluarga, bisa menghampiri anak kita. Bahkan menghampiri Elia udah dari zaman dulu. Cuma zaman dulu belum ada ilmu psikologi aja mungkin. Udah ada dari zaman dulu. Maka dari itu firman Tuhan hari ini memetik 2 poin penting. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Poin penting. Kita belajar dari ilmu psikologi. Yang pertama, kita semakin memahami diri masing-masing. Dan peran kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Kita pahami posisi dan diri kita masing-masing. Kita pahami pasangan kita apa. Suami atau istri kita bagaimana. Apakah kita juga sudah menjadi pasangan yang suportif untuk suami, untuk istri. Untuk pasangan kita. Di tengah hiruk pikuknya pekerjaan kita, berangkat pagi pulang malam, ketemu cuma di pagi dan di malam hari, ini penting untuk kita refleksikan dan memahami anggota keluarga. Memahami anggota keluarga, relasi konektivitas antar anggota keluarga itu menjadi penting, menjadi harus kita miliki untuk bisa seminimal mungkin terhindar dari krisis kelelahan, rasa depresi, rasa lelah, dan seterusnya dan seterusnya.
Lalu kita belajar dari Nabi Elia, belajar dari Alkitab, krisis kelelahan pun bisa kita reduksi, bisa kita kikis, bisa kita minimalisir dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ilmu psikologi yang dibutuhkan, tetapi juga ilmu dan juga kesadaran untuk mendekatkan diri pada Tuhan itu penting. Nabi Elia dipanggil dan disapa oleh Tuhan sampai 4 kali di dalam bacaan kita hari ini. Dan Nabi Elia mendengar, dan Nabi Elia merespon, dan menurut apa yang Tuhan arahkan, Tuhan perintahkan. Nah, ini menjadi pelajaran yang bisa kita petik bagi Nabi Elia, dari Nabi Elia, bahwa krisis kelelahan bisa kita reduksi, bisa kita minimalkan dengan mendekat pada Tuhan. Relasi antar keluarga bukan hanya relasi antara keluarga yang independen, tetapi ada Tuhan di tengah-tengahnya. Ada Tuhan yang menaungi setiap keluarga. Dan di sanalah setiap keluarga terikat di dalam cinta kasih Tuhan. Setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang indah relasinya kalau mendekatkan diri pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menyegarkan kita, memperkaya kita dari sisi ilmu psikologi, memperkaya kita dari sisi keimanan, karena kita juga diundang untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Terima kasih Mas Medo. Luar biasa. Kita saat ini belajar dari cerita Elia. Ternyata sangat-sangat sering kita alami hal-hal yang membuat kita krisis kelelahan ya. Dan tadi dari situ kita bisa belajar ternyata walaupun kita krisis kelelahan, Tuhan tetap menyapa kita. Cuma tergantung kepada kita, kepekaan kita ya. Ketika Tuhan menyapa, dan ternyata solusinya ya kita harus tetap mendekatkan pada Tuhan. Ya, terima kasih sekali Mas Medo. Untuk menanggapi firman Tuhan pada saat ini, kita akan menyanyikan bersama mengikuti video Bapak Engkau Sungguh Baik.
yang kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita lanjutkan Bapak Ibu, untuk saat ini kita akan berdoa syafaat. Mungkin ada yang perlu didoakan untuk saat ini, monggo silakan untuk diusulkan. Nanti Mas Medo yang akan mendoakan. Mungkin besok ya, besok rapat jemaat ya Mas Medo. Oh, rapat ya. Ya. Supaya diberi kelancaran. Terus persiapan kepanitiaan MPMP yang Ya. bentar lagi juga akan memasuki masa Prapaskah. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada jemaat yang perlu didoakan yang sakit. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada tampaknya Pak Iwan. Ya, monggo Mas Maido kalau tidak ada dipersilahkan. Baik. Itu ada Mari, chat. Ada chat. Apa Pak? Ada Chat. chat untuk didoakan. Oh iya, ada chat. Sebentar. Oh, kesehatan. Oke, puji buah. Bu Krismawati. Pak, batuk berat, Pak. Suaranya hilang. Sudah 2 hari. Oh, oke, Bu. Siap, masuk ke dalam list doa. Cepat sehat, Bu. Ya, sama. Oke, Bu. Atur nuwun. Sami-sami, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyatukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyapa kami di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Ucap syukur kami ya Allah untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini.
Terlebih kami bersyukur untuk persekutuan KWD hari ini yang boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa meskipun kami kadang merasa lelah, kami sering merasa capek, bahkan mungkin putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini, Tuhan senantiasa menyapa kami, sebagaimana Tuhan tetap menyapa Elia di masa sulitnya kala itu. Ajar kami dan tuntun kami Tuhan untuk boleh menjadi pendengar-Mu yang baik, boleh peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan kami, agar di tengah-tengah rasa kami yang mungkin lelah, mungkin bosan, penat di tengah kehidupan, di tengah pekerjaan, ataupun di tengah keluarga, kami tetap menyandarkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Terlebih malam ini ya Bapa, kami hendak berdoa kepadamu, menyampaikan setiap syafaat kami kepada Engkau, terlebih untuk rapat jemaat yang besok akan kami rencanakan untuk terlaksana. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin rapat ini, agar berjalan dengan baik. Setiap hal boleh dibicarakan dengan bijaksana, dengan baik, agar progres pelayanan ini, dengan rapat yang akan terlaksana ini juga boleh semakin berjalan dengan baik. Pelayanan gereja ke depannya boleh semakin baik, bukan untuk kemegahan gereja ini, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk panitia MPMP yang sudah terbentuk dan sedang dalam proses untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan masa MPMP. Biarlah Tuhan yang menyertai segenap panitia yang berkontribusi di dalamnya, yang ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah Tuhan yang menyertai agar setiap rancangan, setiap hal yang dipikirkan, dianggarkan, dan menjadi bagian dari program MPMP boleh menjadi bagian yang Tuhan pula berkati, agar semuanya berjalan baik sebagaimana yang kami harapkan, karena Tuhan pula yang beserta di tengah-tengah kami. Kami berdoa pula untuk saudara kami ya Allah, sahabat, keluarga kami, Bapak dan Ibu Zebua yang saat ini sedang batuk berat ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau juga menyertai, memberkati, memberikan kesehatan, pemulihan bagi Bapak Ibu Zebua, agar dengan kasih Tuhan, ditambah mungkin dengan obat-obatan yang dikonsumsi, mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui kesehatan yang boleh ada bagi Bapak dan Ibu Zebua. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu yang mungkin sakit, yang mungkin memiliki pergumulan, memiliki permasalahan, memiliki kerinduan-kerinduan tertentu yang mereka sampaikan di dalam doanya mereka kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan yang memberkati seluruh warga jemaat GKJ Bumi Indah beserta keluarganya masing-masing. Agar Tuhan pula yang ikut campur tangan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Kami sadar, kami makhluk yang tidak luput dari kesalahan, kerap kali mengecewakan Tuhan di dalam tingkah pola keseharian kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan ketika sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan ini, Tuhan yang beserta dengan setiap kami. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan Allah, hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih Mas Medo. Bapak Ibu semuanya, dengan demikian kita acara KWD melalui persekutuan sudah selesai, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Medo dan dari Komisi Warga Dewasa yang juga telah menyelenggarakan pada saat ini, dan semua para peserta. Di sini sudah ada 23 peserta, lumayan banyak, puji Tuhan gitu ya. Dan informasi dari KWD bahwa untuk kegiatan minggu depan kita akan bagikan materi PA untuk wilayah masing-masing ya, monggo diatur apakah mau diselenggarakan online atau pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan tentunya ya, monggo aja. Kemudian juga nanti akan dibagikan jadwal dari kegiatan KWD baik di gereja maupun di masing-masing
wilayah ya, nanti melalui koordinator masing-masing yang akan kita bagikan. Nah, itu informasi dari KWD. Sebelum kita akhiri, mungkin ada informasi dari majelis, kami persilahkan. Sebenarnya tidak ada, tetapi mengingatkan aja bahwa besok kita ada rapat jemaat, monggo sedaya mawon ajak teman-teman, jadi semuanya kita bisa bergabung. Ya niku mawon. Oke, matur nuwun Pak Arinto. Ya, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas join bareng bersama kegiatan KWD. Pak Arinto kalau bisa minta difoto Pak Arinto. Iya, monggo dibuka kamera. Saatnya kita matching. Monggo, yang lain udah maksimal dereng niki. Udah. Saya foto. Nah tambah lagi Pak Abed, Bu Erlin, Mas Timbul, Bu Andri, Pak Yunus, Bu Riput, Pak Gaku. Saya foto nggih. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sami Pak. Sami-sami Pak Iwan, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Diberkahi. Baik,